Halo Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Kembali kita masuk dalam channel Devosi Harian. Dan hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita meneruskan hidup dari himpitan yang membuat kita tidak bisa hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi itu semakin jelas. Hari ini kan pandemi corona sudah mendunia. Kemudian korban banyak. Nah, dari sini kita lihat potretnya, yaitu kita mulai marah, bingung, stres, sehingga banyak situasi yang mungkin di luar kontrol kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana di tengah situasi yang sangat menghimpit dengan cerita corona ini, virus corona ini, sehingga kita kan tidak punya pilihan. Nah, supaya kita punya pilihan, kita harus melewati fase-fase yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dengan saya bisa meneruskan hidup. Ada 5 fase yang kita mesti lewati, yaitu fase pertama, yaitu masa denial atau masa penyangkalan. Kalau saya hubungkan dengan virus corona ini, dengan masa denial ini, di mana banyak orang atau negara-negara mulai menyangkal bahwa virus corona itu tidak menyebar hal yang buruk, tapi mereka terus berusaha dan mengatakan bahwa satu kata kepada Bapak Ibu hari ini adalah, kok bisa terjadi? Dan semua orang masuk dalam pikirannya sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena situasinya tidak terkontrol. Dan hari ini kita mulai memasuki situasi yang tidak pernah bisa terkontrol. Oleh sebab itu ada satu fase yang saya lanjutkan, yaitu fase kedua. Fase kedua adalah di mana semua orang dengan kasus virus corona ini tentunya marahnya nggak jelas karena bingung. Tapi karena marah itu berarti apa? Emosi kita mulai naik. Dan tentunya dengan segala ketakutan kita terus naik. Nah, pada saat naik berkembang terus, sehingga kalau kita lihat di medsos ya, atau di beberapa mass media, di internet semua, itu hiruk pikuk di dalam pikiran kita tidak jelas, sehingga kita pada saat kita berpikir ini mentok, berpikir itu mentok, lakukan ini mentok, bingung. Nah, Bapak Saudara sekalian, keadaan ini pun terjadi di negara-negara lain yang terkena virus corona kan. Tapi perhatikan baik-baik, ada tahapan di mana kita bingung dan kita tidak tahu jawabannya kan, sehingga kita mengalami namanya masa fase ketiga, yaitu kita masa bargaining. Artinya mungkin kita mengalami situasi penolakan atau mengalami kegagalan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, sehingga kita bingung, ini salah. Dan terakhir, saya katakan yang sering saya beritakan di sini, bagaimana kalau sudah lockdown, kita sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, mentok. Nah, satu hal yang menarik, kondisi ini berarti kita mengalami apa? Fase yang keempat, depresi. Kenapa depresi? Karena kemarahan itu, atau usaha-usaha kita seolah-olah tidak ada jawabannya. Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik fase ini, di mana depresi itu menyebabkan kita seperti apa? Paranoid, bingung. Tapi sebetulnya bukan bingung, karena banyaknya masalah, banyakkan ketakutan, banyaknya situasi yang tidak bisa dijawab oleh kita, karena semua pun masalahnya sama. Tapi fase ini pasti kita hadapi, yaitu kita di fase keempat ini sangat depresi atau tertekan. Nah, pada saat kita tertekan, kepada siapakah kita bisa memberikan jawaban? Nah, makanya kita memasuki fase kelima, yaitu fase di mana kita menemukan arti hidup. Nah, fase kelima ini bercerita tentang kita menemukan bentuk hidup kita.
Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya dengan 5 fase ini saya berbicara tentang perbandingannya dengan kisah di Alkitab. Di dalam kisah Alkitab tertulis ada seorang perempuan yang dimadu oleh suaminya, yaitu adalah namanya Hana. Hana pada saat itu menikah dan lama sekali menikah sehingga dikategorikan mandul. Pada saat mandul, dia mengalami masa penyangkalan. Yaitu, kalau saya istri, saya harus diakui sebagai istri. Dan suami pun tidak boleh berbuat sesuatu. Di zaman pada saat itu, apabila istri tidak bisa punya anak, oleh sebab itu, kehormatan, harta warisan atas klannya atau nama itu hilang. Karena dia hilang, maka dia akhirnya suaminya menikah dengan istrinya yang baru, yaitu Penina atau madunya. Tentunya ini menimbulkan fase kedua buat Hana. Hana mengalami kemarahan, mengalami sesuatu yang tidak bisa diterima oleh dirinya sendiri karena kenyataan dengan situasi terus bertentangan, sehingga pada fase itu pun dia merasa kemarahan yang besar. Dia ingin berbuat sesuatu, tapi Alkitab ini memang positif. Dia menjawab kemarahan dirinya atau ketidakterimaan dirinya, yaitu datang kepada Tuhan dan masuklah dalam tahap bergaining atau berbagai macam penolakan hidupnya, berbagai macam kegagalan hidupnya. Dia mulai banyak bebenah dalam dirinya. Nah, kemudian dia mulai bertanya, apa yang dia mesti lakukan? Tapi pada saat bergaining ini pun dia mengalami apa, Bapak Ibu sekalian? Depresi berat. Nah, ini fase ini dimasukkan atau melalui seperti ini. Nah, depresi berat ini, Bapak Ibu sekalian, dialami oleh Hana. Terlihat pada saat, maaf ya, saya tidak berbicara bahasanya negatif atau positif dalam Alkitab, cerita Alkitab ini. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga sangat sungguh-sungguhnya. Saya juga nggak bisa bilang ini doa yang memang penuh emosi yang kontennya tenang atau nggak tenang, tapi saya katakan dari fase ini dia mengalami masa depresi besar berat, sehingga dia berdoa dengan sangat, ya bagaimana sih, sangat tertekan. Dia berdoa kepada Tuhan sehingga dia berdoa seperti orang mabuk, artinya dia berdoa terus, dia berkata-kata kepada Tuhan terus, sehingga Elia berkata sama Hana, kamu mabuk ya? Sebetulnya Bapak sekalian, fase ini kita akan lewati juga kan. Nah, kita mencatat juga Hana mengalami seperti itu. Dia mengalami masa-masa delusi, istilah saya. Keterbalikan, apa yang diharapkan, apa yang dijalankan, kadang-kadang kenyataan dan kehidupannya tidak, harapannya tidak bertemu. Depresi ini harus masuk dalam periode ini, dan depresi ini pun harus kita hadapi. Bagaimana hadapinya? Dia mulai memasuki fase yang kelima, yaitu fase meneruskan hidup. Bagaimana supaya meneruskan hidup walaupun situasinya memang menghimpit dirinya? Bagaimana hidup itu memang harus dilanjutkan. Hidup ini harus dengan kondisi apapun. Sebab itu Hana pada waktu itu datang kepada Tuhan. Dan yang menarik yaitu meneruskan hidup, saya terjemahkan dengan bahasa yang mungkin secara psikologi mengatakan meaning life, makna hidupnya apa. Hana mulai menemukan makna hidup dari kemarahannya, dari situasinya yang tidak bisa menerima kenyataan, sehingga saat kenyataan itu harus dia terima, dia mulai mengerti bahwa rencana hidupnya itu apa untuk dirinya. Dan yang menarik, untuk Tuhan apa. Nah, makanya dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Nah, bahasa saya mulai seperti apa Alkitab catat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga siang dan malam dia berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Nah, pada saat meaning life atau cara meneruskan hidup itu sudah sinkron dengan yang Tuhan mau, apa yang terjadi Bapak sekalian? Hana bertemu suaminya sehingga dia pun bisa hamil, bisa punya anak. Dan yang menarik, meaning life daripada Hana yaitu kalau dia diberikan Tuhan
seorang putra, dia akan berikan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, dialah seorang imam yang besar hadir di bangsa Israel, yaitu Samuel. Kita Alkitab ini dengan situasi corona ini, kita bisa merapatkan atau menjodohkan untuk kehidupan kita. Yang jelas saya mau bicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam masalah berat membuat kita takut, khawatir, ada yang menarik, yaitu kita akan melewati 5 tahap ini. Mau tidak mau kita akan melewati 5 tahap. Kalau kita mau ikut video seperti yang sebelumnya saya katakan, ada 2 cara berpikir. Yang pertama, kita harus punya imunitas, yaitu kita mengalami inkubasi. Dan yang kedua, ayat favorit yang selama ini saya selalu katakan kepada Bapak Ibu saudara dalam minggu ini. Bukankah hidup lebih baik dibandingkan makanan? Bukankah hidup itu derajatnya lebih tinggi? Nah, kata hidup itu tinggi adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya kita menemukan meaning life, supaya kita menemukan garis hidup kita. Jadi situasi tidak pernah bersahabat, harus kita syukuri walaupun kita melewati atau harus melewati. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, 5 langkah ini mau tidak mau harus kita lewati. Dan kita lihat semua negara, kalau kita kembali ke masalah virus corona ini, semua negara kan sekarang sudah mulai melewati fase-fase itu dengan berbagai macam, dan dapat diabadikan melalui video bagaimana negara-negara yang lain seperti Ceko, Vietnam, dan negara-negara lain bisa melewati. Mereka bisa share. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya katakan sekali lagi, itu tidak akan jauh daripada 5 tahap ini. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu saudara sekalian akan mengalami seperti ini. Nah, pada saat saudara mengalami seperti itu, pertanyaannya, sudahkah saudara menyiapkan 5 tahapan itu supaya saudara sama saya bisa lewati? Sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengerti bahwa konsep hidup yang Tuhan tawarkan dengan kepada kita adalah rancangan Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa Allah akan turut bekerja di dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, kata turut bekerja ini apa? Kita tetap didampingi Tuhan melewati tahap-tahap seperti itu. Dan goalnya adalah kita menemukan arti hidup atau makna hidup masing-masing kita. Dari beberapa video atau internet yang saya baca atau buku yang saya baca, saya menemukan satu benang merah. Bahwa penderitaan, kesusahan, kesulitan, itulah menyebab kita akan naik levelnya. Naik. Nah, bagaimana supaya naik? Yaitu, sudahkah saudara menemukan makna hidup? Kalau dalam bahasa yang lain, sudahkah Anda dengan saya berdamai dengan diri kita sendiri dulu? Kalau kita sudah menemukan kata damai dalam hati kita atau berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita mengalami keharmonisan, sinkronisasi antara kemauan kita dengan kehidupan kita. Antara kemauan kita, kemauan batin kita dengan gerakan hidup kita itu sinkron. Maka pada saat itu, maka ada satu pertemuan antara kenyataan dan kemauan itu bertemu. Dan saya katakan itu adalah meaning life. Nah, kita selalu banyak memberikan kabar menarik kepada kita dengan beberapa ayat-ayat dengan firman Tuhan, dengan beberapa cara supaya menjangkau pada kita, supaya kita mengerti bahwa Dia Tuhan di dalam Alkitab itu sudah datang kepada kita. Kalau dalam bahasa saya, saudara sudah mengalami hal-hal yang manusiawi sehingga saudara mentok, tidak bisa melakukan apa-apa. Supaya jelas lagi, ya enggak? Saya tidak mau jauh berkata,
Ya enggak? Pada saat kita kesulitan, banyak kisah-kisah Alkitab membawa kita supaya menemukan meaning life itu. Bagaimana Petrus pada saat dia menjala ikan. Dia dengan caranya untuk mencari kekuatan diri sendiri. Dia mengalami fase-fase 5 itu juga. Nah, pada saat fase depresi, Tuhan berkata, Petrus, tebarkan jalamu. Hari itu juga dia mengalami 4 proses itu. Dan proses terakhir depresi itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, sepanjang malam aku tidak menemukan apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruh aku menebarkan jala, maka dia tebarkan. Nah, saat ditebarkan, suatu hal yang luar biasa terjadi, yaitu Petrus bisa melihat mujizat dari Tuhan. Dan yang menarik dari mujizat dari Tuhan, Tuhan selalu berkata pada Petrus, hari ini juga engkau bukan menjadi penjala ikan, tapi hari ini juga engkau menjadi penjala manusia. Artinya apa? Meaning life-nya bertemu dengan rencana Tuhan. Tuhan minta supaya Petrus bukan hanya sebagai penjala ikan, karena dia sudah puluhan tahun menjadi penjala ikan dan tidak mempunyai perubahan hidup. Tapi hari itu juga dibukakan cara berpikirnya, sehingga dia sadar bahwa meaning life-nya adalah dirinya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang dia sembah. So sekalian, semua cerita-cerita hidup, semua kisah-kisah, berbagai versi, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, cara menghadapinya tetap kita harus melewati 5 tahap itu. Sehingga maksud Alkitab, goalnya adalah apa yang menjadi meaning life atau cara meneruskan hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian semua di sini. Supaya saudara bisa meneruskan hidup, caranya gimana?